Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Fa ya ibadallah wasikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun faqad fazal muttaqun. Wa alamu annahu qala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batta minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat berkumpul di masjid yang kita cintai ini dalam rangka melaksanakan ibadah yang rutin kita laksanakan satu pekan sekali, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat secara berjamaah. Salawat beriring salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya, para pengikutnya yang mana telah membawa kita dari alam kegelapan, dari alam kebodohan, dari alam jahiliyah menuju alam yang terang benderang sebagaimana yang kita rasakan pada saat ini. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, senantiasa mari kita tingkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha senantiasa mengerjakan perintah dan menjauhi larangannya, juga mengerjakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan meninggalkan larangannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang datang dari Rasulullah maka ambillah, yang dilarang darinya maka tinggalkanlah. Dan termasuk yang dilarang yaitu mengerjakan amal ibadah yang tidak ada contoh dan tuntunan dari beliau alaihi salatu wassalam. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengampuni semua dosa dan semua kesalahan, termasuk dosa melakukan perbuatan kesyirikan dan lain sebagainya, dengan catatan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum meninggal dunia. Namun tatkala dia membawa dosa kesyirikan, kemudian dia meninggal dunia sebelum dia bertaubat, maka dia tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selama-lamanya. Walaupun dia telah lama masuk di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, namun dosa tersebut tidak akan pernah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun beda dengan dosa selain daripada itu, masih mungkin walaupun dia belum bertaubat tatkala dia meninggal dunia, maka dia meninggal dunia dengan membawa dosa selain dosa syirik tersebut. Ada dua kemungkinan, apakah nanti akan Allah maafkan secara langsung, atau mungkin nanti dia akan mampir dulu ke neraka Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang hanya Allah saja yang tahu. Maka daripada itu perlu kita hindari perbuatan kesyirikan. Sebagaimana yang kita ketahui, yang sering melakukan kesyirikan dan melegalkan kesyirikan tersebut adalah kaum kafirin, orang-orang kafir, Yahudi, Nasara, kaum musyrikin, yang mereka senantiasa berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagian di antara mereka memang mengakui Allah Subhanahu wa taala sebagai ilah, sebagai Rabb,
Namun mereka juga mengakui selain daripada Allah Subhanahu wa taala ada Rabb yang lain, ada Tuhan-Tuhan yang lain. Maka daripada itu jangan pernah kita melakukan yang demikian, menyerupai mereka. Terkadang di antara kita tidak sadar, sedikit demi sedikit kita pernah melakukan tersebut. Maka daripada itu apabila kita pernah melakukannya, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh kecil yang tidak disadari oleh kaum muslimin, senantiasa tatkala mereka berniaga, perniagaan mereka tidak laris, mereka butuh jimat dan lain sebagainya. Secara tidak langsung mereka telah menggantungkan hidup mereka terhadap jimat tersebut. Andai kata jimat tersebut tidak didatangkan, maka jualan saya tidak akan laris dan lain sebagainya. Andai kata saya tidak membawa ini dan tidak membawa itu, pasti saya akan telah celaka. Yang demikian itu berarti kita telah menggantungkan diri kita, menggantungkan hidup kita kepada sesuatu selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang demikian itu adalah perbuatan syirik yang sangat dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang dijelaskan di atas tadi, bahwasanya Allah tidak akan mengampuni dosa kesyirikan tatkala mereka telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi siapa yang Allah kehendaki. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berkenaan dengan perbuatan kesyirikan tersebut, pada hari ini, pada sekarang ini telah masuk bulan Desember. Telah masuk bulan Desember, ada perayaan dari kaum musyrikin, dari kaum orang-orang kafir, orang-orang Nasara. Tanggal 25 Desember dan 1 Januari, mereka merayakan yang kata mereka lahirnya anak Tuhan, yaitu tanggal 25 Desember. Maka daripada itu jangan pernah kita mengucapkan kepada mereka selamat hari tersebut. Apabila kita melakukan yang demikian, berarti kita telah ridho, tasabuh terhadap mereka, ridho dengan apa yang mereka rayakan. Mereka mengatakan lahirnya anak Tuhan, namun bagi kaum muslimin pada hari tersebut, dan sebenarnya bukan hari tersebut, bukan 25 Desember, lebih kurang bulan Juli, Nabi Isa alaihissalam dilahirkan oleh ibunya Maryam. Namun oleh orang-orang Nasara, mereka mengatakan bahwasanya hari tersebut lahirnya anak Tuhan. Maka tatkala kaum muslimin mengucapkan selamat hari tersebut, maka tentu saja kita juga telah mengejek Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak? Pada hari tersebut Allah diejek, Allah diperolok. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad." Katakanlah Allah itu esa, satu, tunggal, dan Allah tempat bergantung. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan, dan tidak ada sesuatu yang serupa daripada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat yang lain, di akhir surat Maryam, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang bagaimana keperkataan mereka. Wa qalu takhadar rahmanu walada, laqad ji'tum shay'an idda. Takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. An da'u lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani ay yattakhidha walada. In kullu ma fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Dan mereka mengatakan bahwasanya kaum Nasara, kaum Yahudi mengatakan Allah mempunyai anak, sedangkan Nasara mengatakan Isa putra Maryam adalah anak Tuhan, sedangkan orang Yahudi mengatakan Uzair adalah anak Tuhan. Mereka mengatakan Rabb yang Maha Rahman mempunyai anak. Sesungguhnya mereka telah mendatangkan sesuatu yang sangat mungkar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Laqad ji'tum shay'an ibda. Takadu samawati yatafattarna min. Hampir-hampir langit pecah. Wa tanshaqqul ardu wa takhirrul jibalu hadda. Hampir-hampir bumi ini hancur dan gunung-gunung juga hancur terbelah. An da'u lirrahmani walada.
karena perkataan mereka yang mengatakan Allah mempunyai anak. Padahal semua yang ada di muka bumi ini akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang hamba. Maka daripada itu kita harus berhati-hati, jangan sampai kita mengucapkan selamat atas apa yang mereka rayakan. Mereka mengatakan bahwasanya kaum muslimin tidak toleransi, tidak mau mengucapkan selamat atas perayaan mereka. Ketahuilah sebenarnya siapa yang tidak toleransi. Mereka sendiri yang tidak toleransi. Boleh kita lihat, boleh kita cek, apabila kaum muslimin berada di tengah-tengah mereka, yang saat itu kaum muslimin minoritas dan mereka mayoritas, kaum muslimin ditindas oleh mereka. Namun lihatlah di negeri kita yang mayoritas penduduk muslim, apakah pernah terdengar mereka ditindas oleh kaum muslimin? Mungkin segelintir orang yang melakukannya namun dicegah oleh muslimin yang lain. Sebenarnya mereka sendiri yang tidak toleransi. Dan kaum muslimin juga membiarkan mereka melaksanakan ibadah mereka sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Kita dilarang untuk mengganggu kegiatan mereka. Namun kita juga dilarang untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Silakan mereka melakukan ibadah mereka sesuai keyakinan mereka masing-masing. Namun kita dilarang untuk mengucapkan selamat kepada mereka. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan demikian juga perayaan tahun baru yang banyak sekali kaum muslimin merayakannya. Harusnya kita kaum muslimin tidak merayakannya. Karena pada hari tersebut mereka meyakini lahirnya anak dewa matahari, anak dewa Zeus. Sama saja mereka mengatakan lahirnya anak Tuhan. Seharusnya kita kaum muslimin tidak melakukannya. Seharusnya kita tidak pernah merayakan selamat tahun baru dan lain sebagainya. Namun setiap tahun banyak khotib di tiap mimbar mengingatkan hal yang demikian, namun tidak berkurang, malah bertambah. Semoga di antara kita tidak pernah melakukannya. Dan andai kata kita pernah melakukannya, maka kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala kalau kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Selagi ajal belum menjelang, selagi nyawa masih di dalam badan, selama itu pula Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga akidah kita semuanya dan senantiasa memberikan kita ilmu, senantiasa memberikan kita ilmu yang hak tentang agama Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa memberikan karunia kehidupan kepada kita, dan senantiasa menjaga taufik hidayah kita sampai akhir hayat kita masing-masing. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kita semuanya di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum wa lisairil muslimin wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fataqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوة ويا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة